Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andres Abimanyu dari kelas 12 IPS 2 ingin membacakan kasus terbunuhnya Marsina. Pada 8 Mei 1993, seorang buruh PT CPS Porong bernama Marsina ditemukan meninggal secara tragis di hutan Dusun Jagong, Kalimantan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Ada dugaan bahwa pembunuhan ini terkait dengan perjuangannya dalam aksi mogok untuk memperbaikan kondisi buruh pabrik Arloji tempatnya bekerja. Kasus ini kemudian mencuat menjadi isu internasional hingga dijadikan catatan Organisasi Buruh Internasional sebagai tercatat dalam LO.org. Kronologi kasus pembunuhan berdasarkan buku Marsina, Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan. Pembunuhan Marsina dimulai dengan aksi demonstrasi M di PT CPS pada 3 Mei 1993. Mereka menuntut perbaikan kondisi kerja dan kenaikan upah yang layak. Namun demonstrasi tersebut berakhir tragis karena ketika Marsina ditangkap oleh polisi dan dibawa ke markas Kodim 0816 Sidoarjo. Di sana Marsina disiksa dan dianiaya secara brutal. 2 hari kemudian, pada 5 Mei 1993, Marsina dan beberapa rekannya di-PHK oleh PT CPS Porong. Mereka dipecat dari pekerjaan mereka sebagai bentuk hukuman karena ikut serta dalam aksi mogok kerja. Dugaan bahwa pembunuhan Marsina terkait dengan aksi mogok kerja ini semakin kuat hingga polisi kemudian memulai penyelidikan atas kematian Marsina. Namun hasil penyelidikan yang pertama kali tidak berhasil. Penyelidikan terhadap awal yang gagal karena terdapat beberapa terdakwa yang dijadikan kambing hitam dan dianiaya agar mengakui diri sebagai pembunuh Marsina. Para terdakwa termasuk Yudo Susanto, pemilik PT Catur Putra Surya, itu kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung dan kemudian penyelidikan kembali mandek. Barulah pada 1996, sebuah tim independen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berhasil mengungkap beberapa bukti penting dalam kasus pembunuhan Marsina. Tim ini menemukan bahwa polisi telah membuat beberapa kesalahan dalam penyelidikan, termasuk penempatan barang bukti yang salah. Siapa sebenarnya pelakunya? Hingga kini 30 tahun setelah penemuan jasad Marsina, belum diketahui pembunuh sebenarnya serta dalang di baliknya. Namun terdapat kesaksian dari Abdul Munin Idris selaku salah satu dokter dan ahli forensik yang menurut penyelidik kematian Marsina. Munim Idris memberikan kesaksian dalam program Mata Najwa Jilid 2. Dalam program tersebut, ia mengungkapkan fakta yang menggemparkan. Meskipun tidak melakukan visum langsung, Dr. Munim Idris melihat 2 visum yang dilakukan oleh Marsina. Pada hasil visum kedua, ditemukan bahwa terdapat tulang kemaluan yang kiri patah berkeping-keping. Kemudian tulang usus kanan disebut rusak sampai terpisah, serta tulang selangkangannya kanannya patah. Selain itu, terdapat luka selebar 3 cm di bagian luar alat kelamin. Hal ini dikatakan Munim tidak setara dengan barang bukti yang jauh lebih besar dari ukuran tersebut. Berdasarkan luka dari hasil visum kedua ini, Munim Idris menyimpulkan bahwa kematian Marsina disebabkan oleh luka tembak. Melihat lubang kecil dengan kerusakan yang masif, apa kalau bukan luka tembak, kata Munim Idris. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Dr. Munim Idris menemukan bahwa Marsina meninggal karena tembakan. Atas dasar hasil pemeriksaan, maka sudah terlihat jelas bahwa pelaku yang melakukan kekerasan terhadap Marsina hingga akhirnya meninggal bukanlah orang biasa, melainkan seorang yang memiliki akses ke senjata api pada masa Orde Baru. Namun hingga 30 tahun berlalu, pelaku pasti pembunuhan Marsina masih belum terungkap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.